Salam sejahtera dalam Kristus. Kita bersyukur kalau pada hari ini dapat kembali belajar akan firman Tuhan dalam renungan yang akan kita renungkan. Mari kita bersehati berdoa sebelum mendengarkan renungan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur jikalau kami dapat kembali merenungkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman Tuhan senantiasa memberikan kami pengharapan dan juga semangat di tengah-tengah kami menjalani keadaan yang tidak menyenangkan karena COVID-19. Berkatilah renungan kami pada hari ini dalam berkat dan juga pertolongan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, bacaan Alkitab yang merupakan dasar perenungan kita pada hari ini akan saya bacakan dari surat 1 Korintus pasal 1 ayat 30 yang berbunyi demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudara sekalian, salah satu hal yang sering kita lakukan belakangan ini karena coronavirus adalah mencuci tangan. Tujuannya bukan hanya supaya tangan kita bersih, tapi untuk menghilangkan jejak-jejak virus yang mungkin menempel di tangan kita. Tidak heran kalau kebiasaan mencuci tangan juga diajarkan oleh orang tua kita sejak kita kecil. Kita diajarkan bagaimana mencuci tangan sebelum kita makan atau ketika tangan kita kotor karena memegang sesuatu. Namanya virus itu harus disingkirkan, harus dibersihkan, harus betul-betul tidak menempel supaya kita nggak tercemar juga tidak terpapar oleh virus yang menempel di tangan kita. Saudaraku, demikian halnya dengan kehidupan kita sebagai orang beriman. Kita hanya dapat memuliakan Allah dan hidup menyenangkan hati Tuhan kalau kita bisa menyingkirkan virus-virus yang menempel dalam kehidupan kita. Virus-virus dosa yang merusak relasi kita dengan Tuhan dan juga dengan orang lain. Apakah itu virus kekhawatiran, virus kekecewaan, virus ketakutan, virus iri hati, virus benci, virus dendam, virus mudah marah, mudah emosi, virus kemalasan, virus kebiasaan berkata kotor, virus kita berperilaku yang buruk, virus yang suka hidup menyakiti hati sesama. Karena itulah Paulus pernah mengatakan dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Melalui kematian Tuhan Yesus kita ditebus dan juga diselamatkan. Kita pun dibenarkan dan dikuduskan dalam anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita setiap orang yang percaya kepadanya. Dan bukan hanya itu saudara, kita bukan hanya diberikan hidup yang baru, namun juga kuasa untuk bisa mengalahkan, menyingkirkan virus-virus yang dapat mengganggu dan juga membelenggu kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka saudaraku, jangan biarkan virus-virus itu mencemarkan, membelenggu hidup kita. Bersihkanlah virus-virus itu yang sedang menempel dalam hidup kita hari ini. Dan itulah yang kita kerjakan selama 40 hari ketika kita berpantang dan juga berpuasa. Meskipun akan segera berakhir dikala kita merayakan Paskah, namun jangan pernah berhenti untuk membersihkan virus-virus dalam kehidupan kita. Ingatlah saudaraku dikasih Tuhan, tetaplah hidup melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga tetaplah membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, pikiran kita dari virus-virus yang mungkin sedang menempel, yang merusak akan kehidupan kita dan juga relasi kita. Tetap sehat, tetap berpengharapan dalam Tuhan, Tuhan besertamu. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Biarlah kami belajar membersihkan, menyingkirkan virus-virus yang mungkin sedang menempel dalam kehidupan kami. Apakah itu virus kekhawatiran, kekecewaan, virus dosa, kemalasan, yang kami tahu menjauhkan kami dari Tuhan, membuat kami tidak memberkati orang lain. Biarlah kami sungguh menghayati penderitaan-Mu, kematian-Mu di kayu salib, yang bukan cuma menebus kami, namun juga menyelamatkan kami, bahkan memberikan kami kuasa kemenangan untuk mengalahkan, untuk menyingkirkan virus-virus rohani dalam kehidupan kami. Berkatilah kami dengan kesehatan dan juga sukacita, supaya kami tetap hidup melekat kepada Tuhan dan memberkati sesama. Kami berdoa, memohon berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami pada hari ini, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.